Selamat datang di channel YouTube Ruang Belajar Digital by Cerdas. Warga Jabodetabek, apakah kalian merasakan gempa pada tanggal 20 Agustus 2025 di malam hari? Kenapa gempa ini bisa terasa dari Jakarta sampai ke Karawang ya? Padahal magnitudonya tidak besar. Tonton terus video ini biar kamu lebih cerdas. Gempa dengan magnitudo 4,9 yang dimutakhirkan menjadi 4,7 pada 20 Agustus 2025 pukul 19.54 waktu Indonesia Barat lalu terjadi pada kedalaman kurang lebih 10 km. Gempa berpusat di darat sekitar tenggara Kabupaten Bekasi sehingga tidak berpotensi terjadi tsunami. Guncangan dirasakan hingga 3 sampai 4 modified Mercalli intensity di wilayah Jawa Barat dan Jakarta. BMKG mencatat adanya beberapa kali gempa susulan setelah gempa utama terjadi. Berdasarkan pernyataan dari BMKG, pemicu gempa berada pada segmen Citarum atau bagian sistem sesar naik busur belakang Jawa Barat, bukan dari Baribis secara langsung. Sementara itu, berdasarkan Badan Geologi Kementerian ESDM, merilis analisis bahwa sumber gempa berkaitan dengan zona sesar Baribis atau mekanisme sesar naik. Kedua pernyataan ini tidak saling bertabrakan, dikarenakan keduanya masih di dalam sistem patahan belakang busur yang saling berasosiasi. Apa itu sesar Baribis? Sesar Baribis adalah patahan aktif dengan tipe sesar naik yang memanjang dari utara Jawa Barat, membujur dari Purwakarta, Subang, Majalengka, dan melintas di selatan kawasan Jakarta sampai dengan Bekasi, atau sering disebut dengan Baribis Kendeng. Sederhananya, Baribis adalah salah satu rel lipatan yang mendorong batuan ke atas akibat kompresi dari proses subduksi dari lempeng Indo-Australia menujam ke bawah Eurasia. Dorongan batuan ini terkadang macet yang mengakibatkan tegangan menumpuk sehingga energinya mendadak terlepas dan menjadi gempa bumi. Tapi, kenapa gempa dengan magnitudo di bawah 5 ini bisa sangat terasa ya? Alasan yang pertama adalah karena titik gempa langsung berada di daratan. Titik gempa yang terjadi di daratan akan lebih cepat mempengaruhi infrastruktur di sekitarnya, sehingga efek dari gempa dapat langsung terasa tanpa adanya hambatan dibandingkan titik gempa yang terjadi di laut. Alasan yang kedua, karena jenis batuan dan kondisi tanahnya. Area yang terdampak gempa mayoritas merupakan tanah aluvial atau tanah lunak. Tanah aluvial bersifat lepas, sehingga dapat menguatkan getaran gempa walaupun kekuatan magnitudonya tergolong sedang. Inilah salah satu faktor yang membuat getaran gempa terasa lebih luas, bahkan beberapa wilayah di Tangerang Selatan juga merasakan getarannya. Alasan yang ketiga adalah gempa ini termasuk gempa dangkal. Kedalaman gempa hanya sekitar 10 km, sehingga energi belum sempat terbantalkan di perjalanan. Dan alasan terakhir adalah titik gempa berada dekat dengan pusat aktivitas manusia. Jalur sesar ini melintas dekat wilayah padat penduduk. Lalu, apa yang bisa kita lakukan jika gempa terjadi kembali? Kenali jalur evakuasi di sekitarmu, baik di sekolah, kantor, tempat ibadah, pusat perbelanjaan, dan juga rumah. Coba cek segera apakah ada hal yang dapat menghambat proses evakuasi di sana? Apabila ada, segera beraksi. Pindahkan lemari yang menghalangi pintu keluar, pastikan kaca jendela terhalangi gorden. Hal ini penting sebagai langkah antisipasi adanya rintangan tambahan ketika proses evakuasi berlangsung. Agar ketika guncangan gempa terjadi lagi, kita dapat melakukan evakuasi tanpa hambatan. Selain itu, jangan lupa siapkan tas siaga bencana, agar ketika bencana terjadi, kita dapat membawanya ketika evakuasi dan sudah siap untuk menyelamatkan diri.
Ingat ya, ketika gempa terjadi, jangan panik. Segera lindungi kepala, jauhi kaca atau lemari, serta barang-barang yang berpotensi menimpa tubuh kita. Pasca guncangan, segera cari tahu lebih lanjut mengenai bahaya di sekitar melalui info dari BMKG, serta BPBD atau BNPB untuk arahan tanggap darurat lebih lanjut. Jangan sebarkan isu atau video yang belum terverifikasi untuk menghindari adanya kesalahan informasi. Sekarang, kamu sudah tahu kenapa gempa kemarin bisa terasa luas walau magnitudonya tidak besar. Yuk, bantu sebarkan pengetahuan ini agar semakin banyak orang yang lebih siap dan siaga terhadap bencana. Suka video seperti ini? Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video-video kita selanjutnya.